Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ama Pendeta kita. Adik-adik, tolong disiapkan Alkitabnya semua. Siapkan hatinya dan pikirannya, kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Pejuang, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Evangelium Yohanes pasal 8 ayat 12. Karena satu ayat, Amang harap adik-adik kita bisa membacanya bersama-sama. Adik-adik membacanya di rumah, Amang membacanya di sini. Kita bersama-sama dua-dua ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah masih luar biasa sampai saat ini? Ya, Amang harap semua adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang sehat-sehat selalu dan tetap semangat, tetap bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Ya. Nah, adik-adik, pernah enggak adik-adik mengalami ketakutan karena gelap? Ayo, siapa dari antara adik-adik yang takut dengan kegelapan? Gelap di rumah atau gelap ketika berjalan-jalan keluar dari rumah? Ayo, apa saja dan karena apa adik-adik takut gelap? Ya, banyak mungkin yang berpikir kalau gelap itu mendatangkan kesusahan, ya kan? Coba kalau misalnya di rumah mati lampu, nah adik-adik harus berjalan dari kamar ke dapur, mau mengambil minum. Nah, bagi adik-adik yang menghadapi situasi yang gelap pasti akan meraba-raba mana jalan yang benar. Jangan-jangan nanti kalau salah jalan karena gelap itu kita tidak bisa melihat jalan dan barang-barang yang ada di sekitar kita, kita bisa terantuk. Kaki kita bisa terantuk dan membuat kita menjadi kesakitan. Nah, pokoknya gelap itu susah. Nah, sama seperti itu juga. Keadaan gelap itu adalah keadaan yang penuh dengan dosa. Dosa membuat hidup kita menjadi gelap. Dosa membuat hidup kita tidak aman, tidak nyaman. Membuat hidup kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak sukacita, dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita khawatir, cemas, takut. Tapi sekarang kita diberikan suatu solusi. Satu-satunya yang bisa mengatasi kegelapan adalah mendatangkan cahaya. Nah, sumber cahaya misalnya apa? Ya, ada lampu, pelita, ada senter. Nah, ada juga matahari ketika pagi sampai dengan sore. Dan ketika malam ada sumber cahaya yang memantulkan terang, yaitu bulan. Tapi ada sumber cahaya
yang sangat luar biasa dan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, yang bukan hanya mampu menjauhkan kegelapan dalam hidup kita, tapi juga kegelapan yang diakibatkan oleh dosa itu. Yaitu siapa? Yesus. Ya, benar. Itulah yang firman Tuhan katakan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Adik-adik pernah dengar cerita enggak? Dulu nenek moyang kita, neneknya nenek kita, opungnya opung kita, atau orang tua yang terdahulu di tanah Batak, mereka dulu hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kebencian, permusuhan, dalam kehidupan yang tidak mengenal Allah, tidak bersukacita. Hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, pertengkaran, perselisihan. Ya, masih ada enggak adik-adik yang suka bertengkar, suka membenci, suka marah-marah? Ayo, masih ada enggak adik-adik yang suka ngambek sama orang tua, atau malas, atau tidak mau lagi belajar karena sistem belajar saat ini serba jarak jauh, atau karena tidak berjumpa lagi dengan teman-temannya sehingga membuat hati adik-adik menjadi susah? Nah, jadi dulu orang Batak dipenuhi dengan permusuhan, pertengkaran, dan kebencian. Pokoknya hidup orang Batak dulu, nenek moyang kita yang dulu, dipenuhi dengan kegelapan. Tapi untunglah firman Tuhan dibawa oleh para misionaris, para pekabar Injil, memperkenalkan sumber terang yang mengubah hidup orang Batak menjadi mengenal Yesus Kristus. Salah satu misionaris yang terkenal, adik-adik pernah dengar gak? Namanya Nomensen. Nah, dengan mendatangkan firman Tuhan, kehidupan orang Batak di perlahan-lahan menjadi hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kepintaran, dan banyak hal-hal lainnya yang berbuah sukacita dalam kehidupan orang Batak sampai saat ini. Jadi adik-adik, kita sudah menerima sumber terang, yaitu Yesus. Ikutlah Yesus, maka jalanmu akan diberkati oleh Yesus. Maka dengan mengikut Yesus, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan banyak hal-hal buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Galatia 5 ayat 21. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan mengikut Yesus kita akan diberikan kekuatan. Dengan mengikut Yesus kita akan diarahkan di jalan yang benar. Dengan mengikut Yesus kita tidak lagi berjalan di jalan yang Tuhan tidak sukai. Dengan mengikut Yesus, pertengkaran, kebencian, kemalasan, dan hal-hal buruk lainnya yang bisa merusak kehidupan kita setiap hari akan Tuhan sisihkan. Oleh karena itu, jadilah menjadi anak terang yang mau menerima Yesus. Berdoa, menyembah, berseru kepada Yesus. Terlebih dalam situasi sulit saat ini. Bersama-sama dengan orang tua. Bersama-sama dengan saudara-saudara, abang, kakak, dan adik-adik kita di rumah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pada hari ini menyatakan kepada kami
Tuhan Yesus adalah terang hidup kami. Biarlah kiranya terang-Mu itu tetap tinggal dalam hidup kami, terlebih dalam hidup anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Pejuang, supaya terang-Mu itu bisa menyinari jalan hidup kami setiap hari, jauh dari mara bahaya, jauh dari dosa, jauh dari kekacauan, permusuhan, kebencian, hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, di dalam Engkau kami senantiasa dikuatkan. Berkatilah orang tua kami semuanya. Berkatilah guru-guru sekolah minggu. Berkatilah teman-teman kami sekolah minggu yang tidak bisa sampai saat ini kami boleh berkumpul di gereja. Tapi kami yakin dan percaya di dalam kasih-Mu, Engkau memberkati semua teman-teman sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, semua adik-adik sekolah minggu, jiwa dan raga kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana tadi khotbahnya? Wah, Amang Ermon bilang katanya kita itu gak perlu takut adik-adik, karena kita akan selalu ditemani oleh Tuhan Yesus. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan nih, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Sekarang waktunya aktivitas. Kakak pada penasaran gak aktivitas minggu lalu kayak gimana sih hasilnya? Penasaran banget Kak Karlin. Iya, sekarang pertama-tama kita lihat dulu dari yang horor kecil ya. Ini dia. Kakak bagus-bagus banget ya aktivitas horor kecil ya. Iya, bagus-bagus banget Kak. Nah sekarang Kak Karlin, Kak Risma, kita mau lihat aktivitas adik-adik minggu lalu dari horor besar. Ini dia.
kecil, horong besar, semuanya bagus. Nah, penasaran gak adik-adik untuk aktivitas minggu ini apa sih? Coba kalian nih, untuk horong kecilnya kita ngapain Kak? Nah, adik-adik, untuk kalian yang horong kecil, minta sama mamahnya nih untuk foto sambil tersenyum. Boleh senyum, boleh juga tertawa, kelihatan giginya Kak Karlin? Iya, betul banget adik-adik. Pokoknya harus ceria ya. Ya, karena ceria, anak-anak yang ceria itu menandakan anak-anak terang. Selanjutnya Kak Karlin untuk horong besar. Nah, untuk horong besar, adik-adik diminta untuk mencari ayat yang sesuai dengan tema hari ini. Kakak mau tanya nih, Karisma, tema hari ini apa sih? Yesus adalah terang dunia. Betul, Yesus adalah terang dunia. Nanti ayatnya bisa adik-adik tuliskan, lalu adik-adik hias sekreatif mungkin ya. Oh iya, jangan lupa semua aktivitasnya difoto dan di-share ke grup horong masing-masing. Bisa juga di-share ke Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Seperti yang di bawah ini. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita mau angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita bangkit berdiri semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami pendeta dan guru-guru Sekolah Minggu HKBP Pejuang mengucapkan Happy Sunday, God bless you.